Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah membunuh Tian Lolan, pikiran Xiaoyan kembali berkecamuk. Kemudian dia melepaskan jiwa Tian Lolan. Karena dengan panji penekan jiwa yang menekannya, Tian Lolan tidak bisa melarikan diri. Jadi Xiaoyan segera melakukan pencarian jiwa secara menyeluruh. Jelas Xiaoyan menginginkan informasi tentang Bilodong, Yonantian, dan Chu Qiangye, yang semuanya bertekad untuk membunuhnya. Setelah pertempuran itu, Xiaoyan telah memutuskan untuk membalas dendam. Karena amarahnya juga harus diperjuangkan. Dengan cara ini, itu juga bisa dianggap sebagai deklarasi perang terhadap Sun Tzu, Raja Taishu. Meskipun membunuh mereka bertiga bukanlah tugas yang mudah. Sekarang, dalam ingatan Tian Lolan, Xiaoyan pertama kali melihat Su Tzu memanggil mereka untuk menjelaskan pengepungan dan penindasan Xiaoyan, diikuti oleh Bing Ledong dan Yonantian. Bing Ledong berasal dari alam ilahi 9 surga, sementara Yonantian berasal dari alam misterius surga barat. Adapun Chu Qiangye tidak dapat informasi akurat yang tersedia. Tampaknya Chu Qiangye agak misterius. Tetapi karena Chu Qiangye memanggil tangan aneh itu untuk merebut tombak penghancur bintang, maka Xiaoyan harus merebutnya kembali dengan cara apapun. Setelah menerima informasi yang dicarinya, Xiaoyan teringat akan sebuah ingatan lain. Kemudian Feng Xi muncul di layar, mewakili klan Ponik yang telah melawan Xuan Huang. Mereka berada di dalam klan Ponik dan terdapat sebuah altar. Kemudian sesosok duduk bersila di atasnya dan Feng Xi menangkupkan tinjunya sambil membungkuk padanya. Di tengah sosok lain duduk di seberangnya. Sosok pucat bermata tertutup itu tak lain adalah Raja Tiansang. Apakah Raja Tiansang sekarang ada di klan Ponik? Setelah pencarian jiwa selesai, Xiaoyan mengembalikan jiwa Tian Lolan yang tenang ke dalam panji penekan jiwa. Tiba-tiba panji penekan jiwa tertransformasi dengan lingkaran cahaya berputar muncul di atasnya. Sepertinya panji penekan jiwa telah berevolusi. Setelah mengumpulkan jiwa yang cukup kuat, tepat ketika panji penekan jiwa mengalami transformasi, Xiaoyan segera mencoba mengaktifkannya. Dan secara mengejutkan menemukan bahwa benda itu memiliki kekuatan ofensif. Meskipun Xiaoyan belum menggunakannya, tapi getaran yang dipancarkan menunjukkan bahwa panji penekan jiwa sangat kuat. Setelah itu, tanpa ragu, Xiaoyan segera mengaktifkan jiwa gua kekosongannya dan kembali ke Laut Hitam. Xuan Huang saat itu sedang dikepung, namun ia mengayunkan tubuhnya yang besar, tampaknya tanpa cedera. Jika tebakan Xiaoyan benar, Xuan Huang pasti menyembunyikan kekuatannya. Meskipun tampak gugup, ia sebenarnya metodis dan tenang. Tidak jelas apakah itu sebuah ujian atau apakah Xuan Huang punya alasan lain untuk tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya. Sepertinya mereka semua punya rahasia masing-masing. Namun Xiaoyan hanya perlu melakukan yang terbaik saat ini, setidaknya untuk mendapatkan kepercayaan Xuan Huang yang akan membantunya menyelamatkan Raja Tiansang. Bagaimanapun, untuk menempatkan Raja Tiansang dalam bahaya, seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya tidak ada pemimpin klan Ponik yang memiliki kekuatan seperti itu. Yang menunjukkan krisis lain mengintai di dunia gunung dan lautan. Dan Raja Tiansang terjebak di salah satunya. Tapi target Xiaoyan bukanlah Feng Xi, karena ini urusan klan naga dan Ponik. Jadi Xiaoyan sekarang menyerang Xiao Feng Tiango dan monster Laut Changming. Menangkis mereka dengan kekuatan penuh. Tian Lolan sudah mati. Jika kalian tidak ingin berakhir seperti dia, pergilah atau bertarung. Xiaoyan mendengus dingin. Mendengar itu, keduanya menatap Xiaoyan dengan waspada, seolah-olah mereka tak percaya dengan apa yang dikatakannya. Jadi Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan melepaskan jiwa Tian Lolan dari panci penekan jiwa. Saat itu Tian Lolan berteriak nyaring, mungkin mencari pertolongan. Tetapi dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Terlebih lagi pencarian jiwa Xiaoyan telah semakin melukai jiwanya. Tepat ketika melihat jiwa Tian Lolan, Xuan Huang juga terkejut. Jelas dia tidak menyangka Tian Lolan benar-benar dibunuh oleh Xiaoyan.
Meskipun dia terlibat dalam pertarungan dengan Feng Xi, tapi Sun Erhuang juga mengawasi Xiaoyan. Tapi Xiao Feng Tianguo adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah. Dan pertempuran ini praktis mustahil untuk memusnahkan klan naga. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Lagi pula, mereka hanya ada di sana untuk membantu. Jika terjadi kesalahan, mereka tentu akan menjadi yang pertama melarikan diri. Jika kalian berdua berani melarikan diri dan klan Phoenix dikalahkan, maka klan naga pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Feng Xi merasakan upaya kedua klan untuk melarikan diri, jadi dia berteriak dan marah. Tenang saja, klan naga saya tidak sesempit pikiran klan Phoenix, jadi klan naga tidak akan melanjutkan masalah ini. Lagi pula, klan naga saya sudah diam-diam mengakui kemenangannya. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan membawa apapun. Jelas Xuan Huang sama efektifnya dalam serangan verbal dibandingkan Feng Xi. Dengan janji Raja Naga, kedua klan itu segera mundur dari pertempuran. Karena Xiaoyan tidak memiliki dendam terhadap kedua klan ini, Xiaoyan tidak menyerang mereka secara langsung, melainkan menanyainya. Langkah yang tampak mengintimidasi ini sebenarnya adalah cara untuk mengukur pendapat Xuan Huang. Kecerdasan emosional dan pemikiran strategis seperti itu niscaya akan mengubah pendapat Xuan Huang tentang Xiaoyan. Sementara itu, banyak ras binatang menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi klan Jialong sedang dalam kesulitan. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi klan naga? Lebih dari separuh dari mereka sudah tewas atau terluka. Pada saat yang sama, Xiaoyan melepaskan Yetian dari panji penekan jiwa. Anda tidak boleh meninggalkan dunia gunung dan lautan. Lagi pula, dan Anda juga harus datang kapanpun ketika saya memanggil Anda. Jika Anda mengingkari janji Anda lagi, maka Anda akan selamanya tersegel di dalam panji penekan jiwa. Sambil berteriak, Xiaoyan menyaksikan awan ungu gelap membumbung tinggi. Bagaimanapun Yetian tidak seperti Goyan, karena dia memiliki lebih banyak rencana dan intrik. Dan tanpa aturan tertentu, jadi dia akan sulit dikendalikan. Saya mengerti, jawab Yetian perlahan. Lihat, Anda cukup banyak mayat di sini, jadi jangan disia-siakan, kata Xiaoyan jelas. Ada banyak bangkai naga dan binatang buas lainnya di sini. Beberapa cukup kuat untuk disempurnakan Yetian menjadi kura-kura iblis. Bagaimanapun perang besar akan segera dimulai dan makhluk seperti boneka yang tak kenal takut akan hidup dan mati dapat memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, awan ungu tua berkelebat terjun ke laut hitam dan segera lenyap bersama awan besar. Namun kemunculan Yetian langsung menarik perhatian Xuan Huang dan Feng Xi, dan aura pembunuh yang sangat kuat memancar darinya. Feng Xi, pertempuran sudah berakhir. Apakah kita masih ingin bertarung sampai mati? Tanya Xuan Huang dengan suara berat. Lagi pula pertarungannya dengan Feng Xi lebih seimbang. Tidak seperti situasi Xiaoyan yang berat sebelah. Keduanya terluka, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun Feng Xi mendengus dingin, menyadari situasinya sudah tidak ada harapan. Karena Xiaoyan telah menggagalkan rencana mereka, dan jika dia melanjutkan pertempuran, sia-sia. Terlebih lagi, sifat Xiaoyan yang sulit dipahami telah mengintimidasi Feng Xi. Jika Xiaoyan bergabung dengan Xuan Huang, maka itu akan sangat merugikan. Xuan Huang, pertempuran antara kedua klan kita tidak bisa dihindari. Mari kita akhiri hari ini, kata Feng Xi dingin. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan jalan keluar. Setelah itu, Feng Xi bersiap untuk pergi. Xiaoyan kemudian menyampaikan pesan kepada Xuan Huang. Saudara Xuan Huang, teman yang saya cari ada di klan Phoenix. Xiaoyan mengirimkan pesannya melalui jiwanya. Jadi Xuan Huang yang tadinya berencana untuk membiarkan Feng Xi pergi, tiba-tiba menatap tajam Feng Xi. Tunggu! Teriak Xuan Huang. Apa yang Anda coba lakukan? Apa Anda ingin bertarung? Feng Xi tidak menunjukkan rasa takut. Kalian klan Phoenix juga melap manusia. Serahkan teman manusia saya, tegur Xuan Huang dengan tegas. Klan Phoenix saya tidak memiliki manusia. Kami tidak akan berkolusi dengan orang luar.
Fengxi mengatakan ini sebelum mundur langsung ke dalam segel api melingkar. Tapi Xuan Huan tidak mengejarnya, melainkan mengirimkan pesan kepada Xiuyan. Saudara Xiuyan, racun di tubuh saya telah meledak. Biarkan saya pulih dulu. Baru saya akan pergi bersama Anda ke klan Ponik untuk menyelamatkan teman Anda itu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.